Jadi yang merasa saat ini sedang dihinakan oleh Allah dari penyakit, dari ekonomi, dari berumah tangga, dari bermasyarakat, sedang sulit, itu adalah jaza dari Allah. Itu adalah karma dari Allah. Rasakan, nikmati, tidak boleh menentang, tidak boleh putus asa. Anda menentang jaza dari Allah, sama saja Anda seperti Firaun. Anda putus asa dari jaza Allah, Anda telah kafir. Maka ketika hari ini kita sedang menerima jaza dari Allah berupa penyakit, berupa kesusahan rizki, berupa anak-anak yang tidak bisa diatur, berupa kecelakaan dan lain semacamnya, keruwetan dunia, itu adalah jaza dari dosa-dosa kita dulu. Kalau ingin selamat, pasrah. Ya Allah, saya terima ini jaza dari Engkau, dan saya yakin akan ada akhirnya, dan pasti akan ada akhirnya. Syaratnya cuma pasrah. Bapak Ibu, ada yang sekarang sedang merasakan itu? Ada? Rasakan, itu dosa Anda yang dulu. Jangan menentang, kagok urang edan kendiwe judi teh. Ada yang begini, saya teh udah sholat mah, hijrah udah saya teh, tapi kok gini terus, usaha saya gini terus. Ada yang begitu nggak? Itu putus asa, celaka orang yang begitu. Dalam surat Yusuf 8 itu disebutkan, orang yang putus asa dari rahmat Allah, dia telah kafir. Maka tidak ada alasan untuk menentang, tidak ada alasan untuk putus asa. Kita hanya punya alasan untuk menikmati pasrah dengan jaza Allah saat ini. Dan semuanya akan selesai. Yang penting nanti di akhirat kita selamat, di dunia kita bisa menikmati sisa-sisa setelah masa-masa jaza, masa-masa karma tadi. Dan itu nyata Bapak Ibu. Termasuk saya ini punya istri disesar. Disesar itu dikeret mana Ibu ya. Bayarnya juga mahal, 11 juta. Kalau lahiran normal kan 1 juta cukup. Itu bagi saya adalah karma. Mungkin dulu saya pernah menyakiti hati wanita. Sekarang wanita saya disakiti langsung oleh Allah. Tapi itu adalah ujian bagi saya untuk membersihkan dosa-dosa saya. Ingat-ingat bapak-bapak yang pernah selingkuh, ada jazanya. Ibu-ibu yang juga mengecewakan suami, akan ada jazanya. Intinya, setiap apa yang kita lakukan dari keburukan cukup dengan istighfar di hadapan Allah. Tapi silakan rasakan karma jaza-jaza yang akan dihadapi dalam kehidupan. Tapi tidak boleh menentang dan tidak boleh putus asa. Nikmati saja. Semoga kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan setelah itu. Kartas Bapak Ibu Sadayana. Nah, sekarang kita simpulkan karena waktunya sudah habis. Jadi tubuh kita ini Bapak Ibu berbuat kebaikan dan keburukan dipengaruhi oleh jiwa. Jiwa kita ini bersih kotornya dipengaruhi oleh akal hati dan oleh hawa nafsu. Supaya akal hati kita selalu memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu, maka harus diperdalam ilmu dan diperbaiki lingkungan. Kemudian setiap kebaikan dan keburukan yang kita lakukan ada balasannya, ada jaza, ada karmanya. Tapi di akhirat insya Allah akan ampunkan dengan istighfar. Tapi di dunia kita akan merasakan jaza dan karmanya. Tidak ada jalan keluar kecuali kita pasrah, karena Allah pun akan memberikan jalan keluar cepat ataupun lambat. Yang paling terakhir Bapak Ibu, tubuh kita itu akan berfungsi nggak kalau nggak ada nyawa? Berfungsi nggak? Enggak. Jadi yang memfungsikan tubuh kita, jiwa kita, akal hati dan hawa nafsu itu adalah nyawa. Ada nggak yang bisa mempengaruhi nyawa di antara kita? Jadi panjang, jadi pendek, ada nggak? Nyawanya 60 tahun, nyawanya 20 tahun, ada yang bisa ngatur nggak? Kenapa? Karena nyawa itu urusan siapa? Urusan Allah. Bapak Ibu beruntung kalau akal hatinya menang, jiwanya bersih, tubuhnya melakukan kebaikan, Allah cabut nyawa, untung sekali. Tapi rugi kalau ketika akal hati kita sedang kalah, jiwa kita sedang kotor, tubuh kita sedang berada dalam keburukan, kemudian Allah cabut nyawa itu. Maka itulah serugi-ruginya orang. Urusan nyawa itu tidak ada yang bisa ngatur. Nyawa itu murni urusan siapa? Urusan Allah. Jadi Bapak Ibu, alasan kita istiqomah itu sebetulnya bukan ingin apa-apa. Alasan kita harus istiqomah itu karena kita tidak pernah tahu nyawa kita akan diambil oleh yang punya kapan. Kenapa sih kita istiqomah? Jawabannya cuma satu, karena kita tidak tahu
nyawa kita akan diambil kapan oleh Allah. Jadi istiqomah itu cukup alasannya itu. Karena saya nggak tahu nyawa ini akan dicabut kapan oleh Allah, maka nggak ada alasan saya berbuat keburukan. Saya harus istiqomah. Nyati jali ke sedikit-sedikit mah, ti kosewan sedikit-sedikit mah wajar, namanya juga manusia. Pertanyaan terakhir. Nyawa itu ibarat hidangan dari Allah, susubuh. Diri kita ini bertamu di mana? Di dunia. Kita ini Bapak Ibu bertamu di mana? Di dunia. Dunia itu rumahnya siapa? Miliknya siapa? Allah. Kita bertamu di dunia, yang milik dunia Allah. Allah membuat suguhan, Allah menghidangkan kepada kita nyawa. Jadi nyawa itu hidangan buat kita. Sekali lagi, kita ini di dunia sedang apa ibu-ibu? Bertamu. Kemudian yang punya dunia yaitu Allah menghidangkan kitanya nyawa. Kalau permisalannya tadi seperti yang ngasih air ini, kita ucapkan terima kasih, kita nikmati, kita ucapkan terima kasih, orang yang sedang ditamui oleh kita akan senang. Tapi ketika air ini kita seblokkan kepada yang memberi, maka orang yang memberi pun akan marah. Begitu pula nyawa. Ketika nyawa kita gunakan untuk kebaikan, Allah akan senang. Tapi ketika nyawa kita gunakan keburukan, maka Allah akan marah. Karena nyawa itu adalah hidangan Allah. Ketika kita menikmati hidangan Allah, maka Allah akan senang. Tapi ketika kita menyia-nyiakan hidangan Allah untuk kemaksiatan, maka Allah akan marah kepada kita. Jadi intinya kita hidup ini adalah anugerah. Sebagaimana kata Demasif, jangan menyerah. Hidup adalah anugerah. Jadi yang paling berharga itu nyawa. Selama kita masih beri nyawa Bapak Ibu, jangan sia-siakan, sebab nyawa itu adalah hidangan terlezat dari Allah, hidangan terindah dari Allah. Kalau kita sia-siakan, Allah marah. Tapi kalau kita gunakan, kita syukuri, Allah akan senang. Maka nikmatilah hidangan Allah ini, yaitu berbentuk nyawa kehidupan kepada kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Yesus Kristus,